Ikuti cerita bersambung Manusia Harimau dari Sumatera. Selamat mendengarkan. Kau akan menemuinya juga, Erwin? Tanya opungnya. Erwin tahu jawaban apa yang diharapkan opungnya, tetapi panggilan Mbah penasaran lebih kuat, maka ia diam, tidak menjawab. Kau tunduk pada daya panggilnya yang belum tertolak oleh siapapun. Lagi-lagi Erwin tidak menjawab. Kau akan jatuh cinta, dan itu awal dari kebinasaanmu. Raja Tigor memperingatkan. Didi tidak mencampuri lagi pembicaraan antara kakek dengan cucu. Dia mengagumi Raja Tigor yang tadi memperkenalkan diri padanya dengan hormat. Tidak ada kesombongan, tidak merasa lebih. Padahal dia memang sangat aneh. Bagi Didi malah terlalu hebat. Harimau dengan tubuh sempurna, hanya kepala yang manusia. Lain pula makhluk-makhluk penyimpang di Sumatera, pikirnya. Yang amat menakjubkannya ialah tampilnya seorang kakek manusia harimau di hadapan cucunya yang juga manusia harimau. Di saat sang cucu seharusnya membutuhkan petunjuk dan nasihat dari kakeknya itu. "Mengapa kau jadi begini, Erwin?" tanya Raja Tigor lagi. Ini pun tidak dijawab oleh anak muda itu. Kenyataan bahwa ia tunduk pada panggilan Mbah Penasaran yang mendatanginya sebagai Komala Sari. Mendengar bahwa ia akan runtuh manakala sampai jatuh cinta pada wanita itu, Erwin menyadari benar bahwa dia berada di pinggir jurang kemusnahan. Tetapi keinginan mau bertemu itu tidak bisa dilawannya. Ia akan meneruskan maksudnya. "Anak muda," kata Raja Tigor kepada Didi, "tidakkah engkau mau menceritakan apa yang sudah terjadi di kerajaan Mbah Penasaran?" "Raja yang baik, saya hanya orang terlalu kecil, hanya murid, tidak boleh mengkhianati guru. Bagi saya, apapun yang dilakukan raja adalah baik. Mungkin ratu ingin bertukar pendapat dengan Raden Erwin yang masih muda," sahut Didi. "Mengapa kau menyebutnya Raden?" tanya Raja Tigor. Aneh mendengar titel itu. Kapan pula cucunya yang asal Sumatera jadi Raden? Suatu panggilan tingkat ningrat di Jawa. Cucu raja orang budiman dan mulia. Cukup alasan untuk menyebutnya Raden. Orang yang benar-benar keturunan ningrat belum tentu punya hati sebaik dan sepolos Raden Erwin. Bagaimanapun, Raja Tigor dan Erwin sendiri senang mendengar sanjungan Didi. "Kau tidak sayang lagi pada Indah dan anakmu?" tanya Raja Tigor. Erwin tidak menjawab. Ke dalam telinga, sayup-sayup ia mendengar himbauan Komala Sari. Hanya dia yang mendengar. "Kau sudah di ambang pintu kawasan Komala. Aku tahu kau dapat godaan. Opungmu yang kolot memang baik hati, tetapi dia tidak mau melihat sesuatu yang baru di dalam hubungan keluarga. Apa salahnya seorang Sumatera bertemu ataupun suka pada orang asal Jawa? Lihatlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kau pintar, Erwin, baik hati lagi. Tetapi ada suatu hal yang kau barangkali tidak tahu, bahwa Komala juga punya hati sebaik itu. Anehkah kedengaran kalau aku terus terang mengatakan bahwa aku telah lama merindukan seorang laki-laki semacam kau. Sederhana dalam kehidupan, mulia dalam pikiran dan perbuatan." Erwin mendengar bisikan Komala Sari. "Mengapa kau termenung?" tanya Raja Tigor. "Aku harus menemuinya, Opung. Mundur setengah jalan berarti pengecut," kata Erwin menutupi kelemahan hatinya. Dan di istananya, Mbah Penasaran girang mendengar jawaban Erwin yang didengarnya dengan jelas. "Baiklah kalau begitu, terserah padamu.
Kau sudah dewasa, bahkan sudah punya anak. Aku datang sekedar memberi nasihat. Keputusan berada di tanganmu sendiri, kata Raja Tigor, lalu dia menghilang. Dia kecewa. Erwin pun tahu kakeknya itu sangat kecewa. Tetapi akhirnya Erwin pun hanyalah manusia yang kadang-kala mempunyai fisik menyimpang. Hati dan cara berpikirnya seperti manusia biasa, manakala dia sedang dalam keadaan normal. Dan saat ini dia sedang wajar, sama dengan manusia wajar yang manapun juga. Tak lama antaranya, tibalah Erwin di istana Mbah Penasaran. Di sana sudah menanti gadis-gadis cantik menyambut kedatangan Erwin dengan tari-tarian dan nyanyian, seperti pejabat tinggi berkunjung ke daerah. Mata Erwin memandang keliling, yang dicarinya Ki Ampuh, tetapi dia tidak kelihatan. Bahkan dia tidak tahu bahwa Erwin akan datang ke sana. Ki Ampuh mengetahui adanya persiapan penyambutan tamu, tetapi Mbah Penasaran hanya mengatakan bahwa tamu itu seorang kenalan baiknya yang sudah lama tidak datang. Sama sekali tidak terpikir olehnya bahwa yang dikatakan kenalan itu tak lain daripada musuhnya. Saat Erwin datang, dia berada di dalam sebuah gubuk terpencil untuk bersemadi sesuai dengan syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk mencapai taraf pengetahuan yang diingininya. Tapi bukan hanya Ki Ampuh yang tidak kelihatan. Wanita yang dilihatnya di dalam mimpi itu pun tidak hadir di sana. Dua dayang-dayang mempersilakan Erwin duduk pada suatu tempat yang sudah tersedia. Erwin benar-benar diterima seperti tamu agung. Kemudian terdengar suara gong bertalu-talu, lalu berhenti, senyap. Setelah itu, dalam keheningan suasana, baru terdengar lagi satu pukulan pada gong. Erwin yang duduk di halaman terbuka di depan pintu sebuah gedung model kuno, temboknya berlumut di sana-sini, tetapi kekar dan megah, memandang ke pintu. Tetapi tak lupa juga memandang keliling. Siapa tahu kalau Ki Ampuh tiba-tiba datang dari belakang dan menusuk dia, sehingga ia ke sana hanya mengantarkan nyawa. Siapa tahu kalau di balik wajahnya yang amat cantik itu sebenarnya Komala menyembunyikan hati palsu, dan ia mengundang Erwin ke sana bukan untuk menyatakan cinta, tetapi untuk melihatnya bermandikan darah dengan mata kepalanya sendiri. Bukankah dia guru Ki Ampuh? Wajar kalau dia ingin melihat muridnya menang, dan wajar juga kalau dia membantu muridnya. Bukankah dia dulu yang menyelamatkan Ki Ampuh ketika akan mati oleh pukulan dan tendangan Erwin? Lalu tampillah sang putri yang bagaikan belasan tahun. Walaupun umurnya tak kurang daripada 150, ia berjalan pelan dengan langkah-langkah bagaikan diatur. Langkah yang biasa kita lihat pada gadis-gadis keraton dalam upacara-upacara resmi, diiringi oleh dua dayang-dayang yang cantik dan bertubuh langsing. Semua hadirin tahu bahwa hanyalah tamu sangat istimewa yang disambut cara begitu. Kalau pemuda yang diambil atau diculik dari kota datang, maka ia langsung saja dibawa menghadap Komalasari di ruang tamu dalam istana, tidak pakai upacara penyambutan dan segala macam variasinya. 5 meter di hadapan Erwin, wanita cantik itu berhenti. Didi yang mendampingi Erwin membisikkan agar ia berdiri dan mencium tangan ratu. Manusia harimau yang biasanya keras hati itu jadi terpesona dan mematuhi petunjuk Didi. "Aku senang kau datang, Erwin," kata Komalasari. "Akulah yang paling bahagia karena dapat undangan kemari dari Komala. Hebat sekali tempatmu ini," ujar Erwin.